Baik, kita akan mencoba sekali lagi untuk menghubungi reporter kami di lapangan, Nesia. Ya, Amanda. Ya, Nesia, apakah ekor AirAsia sudah bersandar di Pelabuhan Kumai saat ini, Nesia? Ya, Amanda, memang kalau mengenai ekor pesawat sendiri yang dibawa oleh kapal Crash Onyx saat ini sudah mencoba untuk bersandar di Pelabuhan Kumai, di mana sebenarnya ini adalah prosesnya cukup mundur dari waktu yang ditentukan atau waktu yang diperkirakan. Rencananya tadi pukul 11 siang, tapi karena air surut, jadi akhirnya tadi kapal Crash Onyx harus berhenti dulu di satu posisi atau di luar muara dari Teluk Kumai, dan sekarang ini kita lihat bersama bahwa kapal Crash Onyx yang membawa ekor pesawat saat ini akan menuju bersandar ke kapal atau di Pelabuhan Kumai, dan nantinya rencananya adalah ekor pesawat tersebut nanti akan ditarik menggunakan crane atau pengukit dari kapal Ditjen Hubla Navigasi, dan rencananya nanti ekor pesawat tersebut setelah berhasil diangkat langsung ditaruh di gudang. Amanda, memang kapal dari Crash Onyx ini saat ini akan menuju merapat atau bersandar di Pelabuhan Kumai, namun masih waktu 30 menit untuk proses pengangkatan, karena nantinya pihak dari kapal Crash Onyx dan juga atau tim yang akan mengangkat dari ekor pesawat nanti akan mengadakan rapat terlebih dahulu dari tim yang di Pelabuhan Kumai untuk membicarakan bagaimana skenario pengangkatan dari ekor pesawat, karena ekor pesawat yang berhasil diangkut seberat 10 ton, dan ini adalah salah satu bagian dari pesawat yang membutuhkan waktu yang sekitar 2 hari sampai 3 hari, memakan waktu yang 2 sampai 3 hari ketika ditemukan hingga proses pengangkatan dari ekor pesawat itu sendiri. Ini Amanda, kita lihat bersama proses dari kapal Crash Onyx milik SKK Migas yang akan mendekat ke kapal Ditjen Hubla atau Hubungan Laut Navigasi yang berada di Pelabuhan Kumai. Keberhasilan dari pengangkatan atau dari ekor pesawat sendiri kemarin pada pukul 11.50 ketika 13 penyelam di bagian atas 6 tim melakukan atau penyelaman sekitar pukul 7 pagi dan berhasil mengangkat ekor pesawat ke atas permukaan laut sekitar pukul 11:50 dan menggunakan satu lifting bag seberat 10 ton. Ekor pesawat berhasil dibawa ke kapal Crash Onyx. Rencananya memang kemarin malam atau kemarin juga rencananya langsung dibawa ke Pelabuhan Kumai, tapi karena arus dan juga cuaca yang tidak mendukung akhirnya ditunda hingga pada sore hari ini. Mengenai proses pengangkatan kemarin pada ekor pesawat pada saat di dasar laut, berat dari ekor pesawat sendiri sekitar mencapai hampir 100 ton karena ada debu, ada juga, dan ekor pesawat sudah tertanam di dasar laut dan juga adanya tertimbun oleh lumpur di dasar laut dan menggunakan sekitar 10 lifting bag. Tapi ketika pada saat di permukaan sekarang sudah hanya menggunakan satu lifting bag ketika diangkut ke kapal Crash Onyx. Ya, Amanda. Baik, Nesia, lantas apa yang akan dilakukan terhadap ekor pesawat yang sudah berhasil dievakuasi kemarin dan menjadi kewenangan siapa? Apa yang kemudian akan dilakukan sebagai langkah selanjutnya ketika kapal ini kemudian sudah sore hari ini kita simak bersama berhasil bersandar di Pelabuhan Kumai? Ya, Amanda, ekor pesawat nantinya setelah berhasil diangkut atau dipindahkan ke kapal navigasi langsung disimpan di gudang. Nantinya kapal atau ekor dari pesawat nanti disimpan terlebih dahulu, lalu nanti bersama dengan puing-puing dan juga serpihan yang lain yang sudah ditemukan atau yang nanti akan ditemukan akan dibawa ke Jakarta. Nanti rencananya belum bisa diketahui, Amanda, tergantung dari bagaimana panjang dan juga dari ekor pesawat itu sendiri. Kalau ekor pesawat nanti bisa naik ke pesawat, nantinya menggunakan pesawat menuju ke Jakarta dan akan turun di Halim. Sementara kalau nanti kita lihat ekor pesawat begitu besar dan tidak muat di pesawat, maka ekor pesawat tersebut menggunakan kapal dan langsung dibawa ke Jakarta menggunakan kapal menuju ke Tanjung Priok. Nantinya semua serpihan dan juga ekor pesawat yang ditemukan nanti akan
disimpan ketika di Jakarta. KNKT kemarin, pihak KNKT Tatang Kurniadi menyatakan bahwa semua serpihan dan juga ekor pesawat salah satunya nanti akan disimpan di gedung Terminal Haji Jakarta Timur, dan nantinya merupakan kewenangan dari KNKT untuk menginvestigasi sebenarnya apa yang terjadi dari atau penyebab seperti kira-kira bagaimana kejadian dan juga seperti apa kecelakaan ataupun jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Tapi Amanda, yang paling penting adalah ekor pesawat merupakan sebenarnya kemarin pada saat ekor pesawat tim penyelam dan juga tim SAR gabungan optimistis ketika ekor pesawat ditemukan. Namun yang paling penting adalah kenapa ekor pesawat lebih dahulu difokuskan, bukan berarti semuanya tidak menjadi prioritas, tapi ketika menemukan ekor pesawat karena black box itu sudah berada, tentunya kita tahu bersama bahwa black box berada di ekor pesawat. Nah, tapi ternyata ketika ekor pesawat ini berhasil diangkut atau dibawa ke atas permukaan dan berhasil dibawa ke Crash Onyx, tim Basarnas atau tim SAR gabungan tidak menemukan black box yang di ekor pesawat, sehingga menurut kesimpulan ataupun diperkirakan bahwa black box terhempas atau terpental dari ekor pesawat yang ditemukan di kedalaman 30 meter. Nah, ini juga pihak KNKT ataupun pihak tim Basarnas menemukan sinyal ataupun pinger, yang pinger merupakan alat atau baterai yang menempel di black box. Nah, ini sebenarnya sudah sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu kapal navigasi Jadayat sudah mendapatkan sinyal dari pinger yang kira-kira jaraknya 1 kilometer dari ekor pesawat ditemukan. Tapi hingga kini tim penyelam belum bisa berhasil menemukan pinger yang sudah didapat ataupun sinyal-sinyal tersebut dari 3 kapal. Amanda, kalau 3 hari yang lalu kira-kira hanya kapal Jadayat yang mendapatkan sinyal pinger tersebut, tapi pada hari ini ada kapal Barunajaya dan juga kapal Trisula yang mendapatkan sinyal kuat yang sama dari lokasi yang sama juga, kira-kira 1 kilometer dari ekor pesawat ditemukan. Tapi tadi tim penyelam sudah mencoba untuk menyisir area tersebut, tapi hingga kini masih belum berhasil mendapatkan sinyal tersebut. Mengenai pinger sendiri, pinger kita juga belum tahu, Amanda, apakah kalaupun pinger ditemukan, bisa saja pinger tersebut ada 2 kemungkinan, apakah pinger masih tetap menempel di black box atau terhempas juga dari black box. Nah, ini yang menjadi sulit ketika seandainya pinger terlepas dari black box. Tapi tentu kita berharap bahwa pinger masih tetap menempel di black box, sehingga ketika ditemukan area penyisir, tim penyelam TNI AL melakukan penyisiran, bisa segera ditemukan pinger yang sejak 3 sampai 4 hari yang lalu sudah memberikan sinyal. Sementara dari pinger tersebut bisa bertahan sampai dengan 30 hari. Amanda. Tentunya kita harap Nesya bisa segera ditemukan lokasi tepat titik di mana black box ini berada, mengingat pinger ini hanya akan teraktivasi selama 2 minggu lagi, mengingat ini hari ke-15 pencarian jatuhnya pesawat AirAsia. Nesya, apakah Anda memiliki informasi siapa saja yang saat ini bertanggung jawab atau bertugas untuk melakukan pemetaan dan mencari koordinat tepat di mana black box kira-kira berada setelah berhasil ditemukannya ekor pesawat kemarin? Ya, Amanda, mengenai tim dari pemetaan tetap berada di bawah Basarnas yang menjadi pusat ataupun menjadi pemimpin dari operasi pencarian dari pesawat AirAsia KZ8501 ini. Tim Basarnas biasanya tiap malam atau tiap pagi memberikan briefing mengenai pemetaan apa yang dilakukan oleh kapal-kapal yang hingga kini memang masih banyak kapal yang membantu, baik dari pihak swasta maupun pihak asing. Tim Basarnas yang menentukan kapal apa berada di posisi apa, kapal apa yang berada di koordinat apa, dan kapal apa juga atau pesawat apa yang lokasi areanya juga sudah ditentukan. Ada beberapa titik, 5 sektor, Amanda. Sektor most probable area memang difokuskan, kira-kira most probable area itu ada di sekitar antara sektor 1 dan sektor 2 dan maksud saya sektor 4. Nah, di situ ada beberapa kapal memang yang difokuskan untuk mencari ekor pesawat, bodi pesawat yang kini juga masih belum bisa ditemukan, dan juga beberapa objek lainnya. Nah, ini semua di bawah tim Basarnas ketika proses pencarian. Tetapi ketika
proses ketika proses dari setelah barang-barang dan juga serpihan dari AirAsia sudah ditemukan, itu menjadi tanggung jawab ataupun wewenang dari KNKT untuk menginvestigasi apa penyebab dan kira-kira seperti apa kejadian ketika sebelum jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Dan Amanda, kita lihat bersama bahwa ini adalah proses tim untuk mengangkat ekor pesawat. Beratnya kira-kira ekor pesawat AirAsia yang sudah berhasil diangkat adalah sekitar 10 ton. Kita lihat crane. Dan memang di Pelabuhan Kumai ini, walaupun sudah tim dari pelabuhan sudah memberikan garis polisi bagi kami awak media dan juga masyarakat untuk tidak mendekat, tapi sejumlah masyarakat dan juga banyak sekali kira-kira ratusan masyarakat yang berada di Pelabuhan Kumai ini untuk menyaksikan secara langsung proses pengangkatan dari ekor pesawat AirAsia. Ya, mana ini adalah pengangkatan, kita lihat ini kapal Crash Onyx tadi sempat bertahan dulu di muara Teluk Kumai karena kondisi air surut, sehingga kapal Crash Onyx tidak bisa mendekat karena kapal Crash Onyx merupakan kapal yang besar sehingga harus ketika berada di posisi atau di ketinggian air tertentu. Dan tadi sekitar pukul 1:30 siang, kapal Crash Onyx sudah menuju ke Pelabuhan Kumai dan kita lihat bersama bahwa kapal Crash Onyx sudah berhasil mendekat menuju ke Pelabuhan Kumai ini. Kalau kita hitung memang sekitar ketika mendekat sekitar 15 menit. Ini baru merapat dan saat ini pihak dari tim Basarnas, TNI AL dan juga tim SAR gabungan yang lainnya